presiden hanya sekedar menjadi pemangku kerajaan yang nantinya hanya akan mengantar Gibran sebagai putra mahkota untuk merebut kekuasaan 2029, dan tidak menutup kemungkinan kemudian Teddy juga akan dijadikan wakil presiden. Teddy pun termasuk pihak yang selalu mencoba untuk membentengi Gibran agar tidak menjadi sasaran tembak. Teddy juga menggunakan buzzernya Gibran, itu Nusantara, untuk meredam kritik-kritik publik. Teddy sudah menggunakan buzzer? Oh jelas, Teddy bisa menjadi bayang-bayang daripada kekuasaan presiden. Teddy itu begitu rinci mengatur Prabowo day to day, bulan ke bulan. Kepada hal-hal keseharian juga, Teddy punya kewenangan untuk mengatur presiden, termasuk mengatur siapa yang bisa ikut rapat dengan presiden gitu. Ya seperti kasus kemarin, ketika Panglima Kopassus diberitakan menghadap presiden, karena ada Teddy di sinilah, ya kan, membuat Panglima Kopassus harus menunggu di ruang tunggu. Nah, ini kan problema itu, dan ini dampaknya sangat luas sekali. Dan itu bukan insiden pertama? Bukan, di negara juga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber terkait gesekan antara Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dengan sejumlah petinggi TNI dan pihak lainnya yang mempengaruhi tata kelola dan juga hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pembantunya. Langsung saja saya sapa narasumber kami, seorang pakar intelijen, Sri Rajasa Chandra. Pak Sri, terima kasih sama-sama sudah hadir. Iya, terima kasih juga. Ada informasi apa nih Pak Sri terkait gesekan Seskap dengan sejumlah pihak yang Pak Sri ketahui? Soliditas TNI hari ini, ya kan, masih ada, ya kan, apa namanya, semacam dualisme loyalitas, ya kan. Nah, ini bahaya soalnya, bukan apa-apa, ya kan. Nah, ketika Prabowo berkuasa, ya kan, nah, siapa pemimpin TNI hari ini? Ini kan masih legasi Prabowo, legasi Jokowi masa lalu, ya kan. Nah, dikaitkan dengan sikap Teddy yang begitu menjadi pengendali, bukan hanya pengatur, gitu ya. Dominan. Ya, sangat dominan. Siapa yang akan bisa berhadapan dengan Pak Presiden, siapa yang tidak, siapa yang harus dijauhkan dari Presiden, ya kan. Nah, kita juga tentunya harus bisa membaca. Ini jangan-jangan bagian daripada operasi garis dalamnya Jokowi, gitu loh. Nah, kita lihat siapa Teddy sebenarnya, kan. Yang membawa Teddy, ya kan, menjadi seperti sekarang ini adalah Jokowi. Permintaan Jokowi kepada Kasat Pres itu Jenderal Mulyono yang masih di Letnan 1 diminta untuk menjadi asistennya, ajudannya Jokowi, itu kan satu hal yang aneh gitu. Tapi ya mau mendekat ketika Presiden minta. Nah, jadi melihat latar belakang Teddy seperti ini dan sikap Teddy hari ini seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Gitu. Teddy juga bagian daripada operasi garis dalamnya geng Solo, gitu loh. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi membatasi, justru kan, membatasi ruang gerak Presiden, gitu loh. Jadi Presiden ini seperti ditaruh di Menara Gading. Padahal, ya kan, dalam rangka untuk membuat Presiden merasa kesepian akhirnya. Kayak begitu. Prabowo menyadari itu, Pak Sri? Nah, sekarang tergantung kita lihat hari ini. Kalau Prabowo, ya kan, melaksanakan tugasnya sebagai apa namanya, pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara, ya kan, tentunya dia tidak akan terima kondisi seperti itu, karena dia dijauhkan, ya kan, dari kehidupan berbangsa bernegara ini, kan. Tapi ketika sekarang Presiden berperan sebagai pemangku kerajaan dalam konteks monarki, ya, adalah semata-mata hanya untuk mengantarkan putra mahkota untuk menjadi raja nanti 2009, ya, tentunya dia bukan hal yang mengganjal buat Presiden hari ini. Kita lihat aja seperti apa. Tapi kalau saya melihatnya, ketika Presiden tidak terusik, ya, dengan sikap Teddy yang seperti ini, artinya apa, ya kan? Ya, Presiden hanya sekedar menjadi pemangku kerajaan yang nantinya hanya akan mengantar Gibran sebagai putra mahkota untuk merebut kekuasaan 2029, dan tidak menutup kemungkinan kemudian Teddy juga akan dijadikan wakil presiden, gitu loh. Nah, jadi ini skenario besar, ya, yang Presiden juga tidak terusik dengan sikap Teddy, gitu, karena dianggapnya bahwa apa yang dilakukan Teddy itu juga semata-mata untuk mengamankan Presiden, juga mengamankan Gibran. Gitu. Walaupun akan terjadi gesekan, gitu ya. Oke. Kalau menurut Pak Sri, dalam konteks apa hubungan antara Prabowo dengan Teddy hari ini? Loyalitas atau Nah, itu tadi kan gini, kalau kita lihat, ya kan, posisi seorang gatekeeper itu di beberapa negara juga sebagian karena loyalitas yang tidak diragukan, kemudian juga karena apa namanya, ideologi, gitu ya. Tapi dalam kasus Teddy dengan Prabowo ini memang ada hal kedekatan yang saya juga belum bisa melihat seperti apa sih di latar belakangnya kedekatan ini, karena Teddy itu begitu rinci mengatur Prabowo dari day to day, dari bulan ke bulan, gitu ya. Ini semua berada di tangan Teddy. Nah, ini perlu
pendalaman gitu. Kedekatan ini seperti apa sih? Kalau cuma sekedar pendekatan loyalitas, saya pikir nggak juga. Sudah seharusnya Teddy menaruh loyalitas yang besar kepada Jokowi dong, karena dialah yang mengangkat Teddy awalnya, gitu loh. Tapi kedekatan ideologi juga enggak, atau mungkin ini karena pendekatan pragmatisme juga kita bisa lihat ya kan. Tidak, artinya gini, kalau pendekatan ideologi mungkin Teddy hanya mampu membatasi presiden kepada hal-hal yang sangat strategis, tapi kepada hal-hal keseharian juga ya Teddy punya kewenangan untuk mengatur presiden gitu loh. Termasuk mengatur rombongan yang ikut dalam rombongan presiden. Iya, itu dia. Termasuk mengatur siapa yang bisa ikut rapat dengan presiden gitu. Dan kadang-kala juga banyak yang merasa tersisihkan, yang seharusnya dia bisa terlibat dalam misalnya rapat-rapat terbatas apa. Dan itu juga terjadi. Gitu. Pak Sri, apa dampaknya kehadiran Letkol Teddy yang Pak Sri nilai sebagai gatekeeper dan begitu dominan di sisi Presiden Prabowo terhadap tata kelola pemerintahan? Jadi eksistensi kingmaker dan gatekeeper yang amat dominan. Dan saya bilang tadi bahwa umumnya terjadi di negara-negara yang kehidupan politiknya tidak stabil dan peran institusi negara yang lemah. Ya. Kingmaker seringkali didorong oleh pragmatisme kepentingan, ya kan, tanpa loyalitas ideologi, sehingga hubungan dibangun atas dasar transaksi kepentingan kekuasaan. Nah, fenomena inilah yang berpotensi merusak demokrasi. Artinya apa? Ya kan, peran Teddy yang terlalu dominan justru ini tidak sejalan dengan semangat reformasi demokrasi, gitu loh. Sehingga apa? Termasuk presiden juga, gitu loh, menjadi bagian, ya kan, yang tidak sejalan dengan semangat reformasi yaitu demokrasi kan. Jadi dalam jangka panjang konfigurasi kekuasaan seperti ini menyimpan risiko laten. Ketika seorang kingmaker menjadi terlalu dominan, ia tidak sekedar menjadi penopang kekuasaan, melainkan berpotensi menjadi pusat kekuasaan alternatif. Jadi bisa jadi ada dua matahari di sana. Nah, kalau misalnya ya tadi saya katakan presiden hanya sekedar pemangku kerajaan, justru kalau kita lihat pola seperti ini, dia sedang menyiapkan Teddy untuk mendampingi Gibran. 2029. Iya. Gibran Teddy. Iya. Kita lihat nanti seperti apa. Ya. Oke. Kehadiran Letkol Teddy apakah juga berdampak terhadap retaknya hubungan Presiden Prabowo dengan orang-orang dekatnya yang selama ini sudah banyak membantu beliau? Iya, makanya saya katakan tadi kan ya, peranan gatekeeper yang terlalu dominan, ya kan, dia akan memainkan peran kekuasaan alternatif. Dan tentunya ini akan menyisihkan, ya kan, peran-peran tokoh-tokoh yang lain, ya kan, dalam konteks komunikasi dengan presiden. Nah, ini yang disebut, ya kan, negara tidak mesti hancur karena adanya tekanan dari luar, tapi karena retak dari dalam, gitu loh. Jadi kekuasaan presiden ini saya khawatir ya, tidak sampai 2029, ya, karena keretakannya semakin hari semakin besar, dan dia runtuh karena pondasi dari dalam sudah hancur. Jadi kalau kita lihat ya kan bahwa ancaman terbesar yang sering kali tidak datang dari oposisi yang terlihat, melainkan dari bayang-bayang yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Oke. Apakah menurut Pak Sri kehadiran Letkol Teddy sudah mengarah kepada deep state? Iya, jelas dong. Kalau seperti ini adanya, karena kan keresahan itu kan tidak hanya datang dari satu kelompok ya, tapi dari beberapa pihak. Seperti misalnya ya kan kabinet Merah Putih yang dibangun oleh Prabowo sendiri. Ini kan juga memandang komunikasi dengan presiden, ya kan, itu sesuatu hal yang mahal karena dia harus berhadapan dengan Teddy lebih dulu, gitu kan. Nah, ini sepertinya ya kan di balik permukaan seakan-akan menempatkan Prabowo ini sebagai berhala baru, ya kan, bagi sistem pemerintahan ini, gitu ya. Yang pada kenyataannya juga ini adalah upaya mengasingkan Prabowo, ya kan, dari kehidupan bernegara, gitu. Nah, kalau saya lihat persoalan Teddy ini bukan persoalan semata-mata kedekatan, tapi sudah menjadi persoalan negara, gitu. Di mana keberadaannya ini mempengaruhi kan sistem kehidupan berbangsa bernegara yang selama ini kita jalankan, yang berdasarkan konstitusi. Kita lihat bagaimana Teddy bisa berada di sana. Ini kan juga banyak konstitusi yang dilanggar, banyak aturan yang dilanggar. Gitu. Apakah itu juga berpengaruh terhadap institusi TNI dalam hubungan dengan Presiden Prabowo? Jelas. Ya seperti kasus kemarin, kan saya bilang kan, ketika Panglima Kopassus diperintahkan menghadap presiden, tapi akhirnya ya kan terjadi insiden gitu di situ, bahwa Panglima TNI dihadap jenderal yang nggak ngerti, kan, cuma duduk di luar, sementara dia tahu kalau dia dipanggil. Tapi karena ada TNI di sinilah, ya kan, membuat Panglima Kopassus harus menunggu di ruang tunggu.
Nah, ini kan problem itu. Dan ini dampaknya sangat sangat luas sekali. Dan itu bukan insiden pertama. Bukan. Ada beberapa juga dari perwira tinggi TNI yang diperlakukan seperti itu, gitu loh. Sehingga upaya presiden memanggil perwira tinggi TNI itu tidak terlaksana karena kelakuan TNI, gitu loh. Oke. Dan itu tidak hanya terjadi di istana, tapi juga kabarnya di Kertanegara. Di Kertanegara juga terjadi, gitu. Bahkan bagaimana peran gatekeeper ini TNI dalam hal ini kan juga merusak merit system, ya kan? Ya, karena apa? Karena egonya, gitu loh. Kita juga nggak tahu kenapa TNI bisa jadi seperti ini. Seakan-akan apa yang dia putuskan juga itu sama dengan yang diputuskan presiden. Walaupun presiden belum tentu mendapat restu presiden. Oke. Apa dampaknya terhadap TNI secara hierarki dengan kehadiran Teddy sebagai orang kepercayaan presiden? Jelas lah. Ketika TNI diangkat sebagai CSK Praja, itu kan sudah merusak sistem hierarki TNI, sistem kepangkatan. Itu sudah jelas ya kan, bahwa pada saat itu dia mayor ya kan, dia untuk mendapatkan golongan 2, itu kan sudah merusak sistem hierarki kepangkatan. Kita contoh seperti misalnya kasus Benny Murdani dulu, ketika dia diminta untuk jadi komandan kawal istana, dia menolak karena dia tahu gitu loh, bahwa posisi dia belum tidak harus seperti itu gitu. Dan kedua, ajudan presiden Soekarno pada saat itu, Bambang Wijanarko, yang bahkan masih kolonel. Ketika dia mulai ke bintang 1, dia tolak karena dia belum sesko. Nah, inilah sikap perwiranya, para perwira TNI. Menghargai merit system. Oh jelas, ya kan. Dan dia lebih menghargai merit system. Kemudian etika, ya kan. Etika di dalam hierarki kepangkatan militer. Nah, kalau TNI seperti ini bukan hanya merusak sistem hierarki kepangkatan, tapi juga ini juga menabrak etika yang berlaku dalam kehidupan militer. Gitu. Oke, Pak Sri, apakah itu artinya petinggi TNI sekarang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Letkol Teddy dalam konteks misalnya ada hal-hal yang penting yang harus disampaikan kepada Presiden Prabowo? Ya, jelas lah. Kalau sikap Teddy seperti kemarin berhadapan dengan ketika Panglima Kopassus diperintah menghadap presiden, kemudian Teddy mengambil inisiatif sendiri kan. Nah, kalau seperti ini ya jelas lah menimbulkan keresahan. Bagaimana mungkin sekarang kan ketika ada hal-hal yang urgent dan harus mendapat perhatian presiden sebagai selaku Panglima tertinggi yang atau tunjuk atau arahan harus melalui Teddy. Sementara sikap Teddy seperti ini gitu loh. Lebih banyak mengedepankan ego pribadinya gitu ketimbang mengakomodir kepentingan presiden dan kepentingan TNI. Ini jelas kerawanan lah. Jadi Pak Sri membaca apa yang dilakukan Teddy tidak sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jelas. Dan kalau kemarin buktinya, ketika Presiden marah kepada Panglima Kopassus, itu artinya kan Satgas Pengamanan Presiden, Teddy mengambil sikap untuk meminta Panglima Kopassus menunggu. Seharusnya tidak seperti itu kan, karena Presiden kan tidak melihat bahwa Presiden marah itu karena dianggap ini Panglima Kopassus ini jenderal apaan kan sebenarnya bilang begitu, nggak ngerti perintah. Ya. Tapi sebetulnya kan terjadi ada sikap Teddy yang seperti itu tadi gitu. Nah, nah ini juga ya pastinya lah akan berdampak kepada kepentingan TNI ke depan ketika TNI membutuhkan keputusan yang cepat dari seorang Panglima tertinggi TNI. Oke. Apa dampaknya jika situasi itu tidak segera dibenahi, Pak Sri, di institusi TNI? Ya, saya melihat bahwa yang pasti bahwa presiden akan berhadapan dengan lingkungan internal sendiri gitu ya dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, ini rawan gitu loh ya. Akan makin banyak kekecewaan. Oh jelas ya kan. Makanya saya bilang jika sikap TNI seperti dipertahankan, ini semakin membuat keretakan ya kan, kekuasaan ini dari dalam semakin besar. Jadi nanti ketika kekuasaan ini harus lengser, itu bukan karena tekanan oposisi yang kelihatan nyata sehari-hari, bukan. Tapi karena tadi presiden tidak mampu mengelola pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan sendiri. Nah, ini juga sebuah kerawanan ketika kita melihat ada kekuatan besar yang lain, ya kan, seperti geng Solo, ya kan, yang melakukan operasi dari dalam untuk membatasi, ya kan, kekuasaan presiden dengan cara-cara yang seperti ini, gitu loh. Oke, apa yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Teddy atau sikap dan kepercayaan terhadap Teddy itu bukan karena memang bentuk kepercayaan yang tinggi dan kenyamanan dari Presiden Prabowo terhadap Letkol Teddy ini. Nah itu dia kan saya bilang tadi bahwa kalau kita lihat ya kepercayaan yang diberikan kepada Prabowo ini cenderung saya pikir sebuah kelalaian gitu ya, kepada Teddy kan. Nah, sementara Teddy yang diberi kewenangan seperti ini juga belum memiliki pengalaman kedewasaan di dalam menjalankan tugasnya kan sebagai gatekeeper gitu ya, sehingga apa
lebih banyak keputusan-keputusan Teddy diambil karena egonya pribadi gitu loh. Atau adanya upaya-upaya yang tidak ingin tersaingi oleh pihak lain gitu loh. Jadi dia mencoba menghindari kan semua pihak ya kan yang cenderung akan mendapat simpati dari presiden. Ini paling ditakutin. Oke. Menurut Pak Asri, apa yang dilakukan Teddy itu bukan dalam rangka menjaga presiden? Nah itulah makanya ya. Jadi inilah yang disebut blunder gatekeeper yang kerap terjadi terutama dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo ya. Satu, ya kan gatekeeper malah membuat isolasi politik. Kan? Jadi apa namanya strategi yang penting Bapak senang lah gitu ya. Jadi ini fatal. Yang kedua, hambatan komunikasi internal kabinet. Jadi ketika ya kan para menteri ini yang notabene adalah pembantu presiden, ketika akan berkomunikasi harus melalui Teddy gitu loh. Ini kan hambatan ya kan. Kan tidak selalu kegiatan menteri ini harus diketuai Teddy. Kan juga ada hal yang tidak perlu diketahui kan karena dia hanya sebagai gatekeeper gitu loh. Atau sekretaris kabinet. Dan Anda sekarang perlu ketahui bahwa sekretaris kabinet itu posisinya berada di bawah sekretaris militer presiden gitu loh. Eselon 2. Iya, sekretaris militer presiden. Nah, kemudian blunder komunikasi publik gitu. Seringkali seorang gatekeeper merangkap juru bicara melakukan kesalahan diksi yang near empati terhadap persoalan-persoalan publik. Sehingga apa? Publik menganggap bahwa ini merusak citra presiden. Presiden nggak punya empati terhadap persoalan-persoalan publik. Nah ini seringkali terjadi. Gitu. Nah itulah blundernya yang hari ini bisa kita lihat. Oke, Mas Ri, apakah bukan karena memang Presiden Prabowo memberikan tugas khusus kepada Letkol Teddy? Karena kalau kita lihat kan banyak sekali menteri yang melapor kepada Seskap. Ya itu ya makanya saya bilang bahwa termasuk kepala BIN kan? Ya semua ini ya kan ketika di dalam sistem pemerintahan presidensial. Semua ini kan terpulang kepada presiden. Ketika presiden memberikan kewenangan yang berlebihan kepada Letkol Teddy, artinya dia membiarkan, ya kan, bahwa kekuasaan ini retak dari dalam. Tentunya juga Teddy punya ambisi tersendiri dalam hal ini. Kita lihat ya, kalau cara seperti itu Teddy punya ambisi tersendiri. Yang ambisi seperti apa kita lihatnya nanti. Yang jelas bahwa Teddy telah menciptakan kecemburuan di antara di antara institusi negara yang lain, kan menciptakan ketidaknyamanan dengan terhadap pihak-pihak tertentu gitu. Nah, ini kan akhirnya kan berpulang kepada integritas presiden. Bukan Teddy, ujungnya nanti kepada yang dianggap bahwa presiden tidak melakukan pengawasan dan kontrol terhadap gatekeeper yang dipercayai. Oke. Dan hari ini juga kita lihat peran dari Mensesnek juga tidak terlalu keluar ya. Iya. Lebih banyak Seskap yang justru mengambil peran itu dalam berbagai kebijakan negara. Semua. Artinya gini, bahkan saya bilang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kan itu peranan Teddy sangat dominan dalam tidak sekedar mengatur, tapi mengendalikan kegiatan presiden. Jadi presiden mau ketemu siapa, presiden butuh informasi apa, itu semuanya keluar dari Teddy. Datang dari Teddy. Nah, kita lihat sekarang kan kapasitas Teddy sebagai gatekeeper seperti ini. Pengalamannya sejauh mana sih? Wawasannya sejauh mana? Sehingga kemampuan dia menyaring informasi yang dibutuhkan presiden apakah berkualitas kan gitu. Ini kan dibutuhkan orang yang benar-benar punya wawasan, punya pengalaman yang penuh lah, ya kan? Sehingga dia tahu informasi apa yang dibutuhkan presiden. Ya banyak kasus, contoh kasus Agustus yang lalu kerusuhan, ya kan? Keterlambatan presiden mengambil keputusan. Nah, itu kan pasti ada informasi yang dikatakan bahwa ya Pak ini mah cuma demo biasa. Gua taunya berkembang, ya kan? Bahwa presiden tahu setelah ada tadi pernyataan-pernyataan yang menjurus kepada makar gitu loh, atau perusahaan-perusahaan sudah masif gitu. Ini kan berbahaya seperti ini. Dengan situasi tadi siapa yang bisa mengingatkan Presiden Prabowo menurut Pak Asri? Ya, dihadapkan dengan kondisi psikologis Prabowo ya kan yang selalu sulit untuk menerima masukan dari luar. Ini semakin mempersulit posisi Prabowo sendiri. Karena memang di dalam budaya komunikasi Prabowo ini seringkali mengedepankan one way traffic. Jadi kebanyakan orang mendengar apa yang disampaikan Prabowo ketimbang Prabowo mendengar apa yang disampaikan orang lain. Ini kerawanannya. Nah, inilah yang membuat posisi gatekeeper mempunyai relevansinya dihadapkan oleh kondisi psikologisnya Prabowo seperti ini. Kecuali Prabowo tipikal pemimpin yang mau mendengar, ya kan, itu lain. Mungkin kasus-kasus tadi ini dapat dianulir jauh sebelumnya gitu. Tapi persoalannya sekarang, ya kan, presiden ini termasuk tipikal pemimpin yang enggan
mendengar masukan. Lebih banyak dia yang dominan ketika dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak manapun. Oke, Pak Sri, kita masih ingat bahwa ketika Indonesia memiliki presiden dari TNI, Pak SBY, Iya. Pak SBY juga kan membawa Pak Sudi Silalahi. Iya, betul. Iya. Tandem lah ya Iya. sebagai Mensesnek, Iya. dan itu salah satu orang kepercayaan dari Iya. Pak SBY. Iya. Apa bedanya SBY Sudi Silalahi dengan Prabowo Teddy Indrawijaya, Kak? Jauh. Meskipun secara pangkat jauh ya, Iya. level Teddy dengan Iya. Jenderal Sudi Silalahi. Tapi secara loyalitas, secara profesional, secara tata kelola pemerintahan, Pak Sri melihatnya apa yang membedakan? Jelas berbeda lah ya kan. Mungkin kalau Pak Sudi Silalahi lebih memainkan perannya sebagai kingmaker ya kan. Dia hanya bertugas memberi masukan tentang hal strategis kepada presiden, tidak mengatur keseharian presiden, tidak mengendalikan kegiatan presiden hari-hari, mau bertemu siapa dengan siapa. Ini Tidak membatasi juga. artinya dia tidak membatasi. Yang dilakukan oleh Sudi Silalahi adalah peran kingmaker secara profesional. Gitu. Makanya ditempatkan sebagai Menseknek waktu itu kan. Kan? Jadi pelaksanaan kegiatan administrasi negara segala macam itu menjadi tugas dia. Tapi ketika ya kan presiden melakukan kegiatan yang sifatnya ya, pribadi ya kan, yang sifatnya di luar protokol ya, Sudi Silalahi tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Dan berbeda dengan Teddy. Teddy sebetulnya juga bukan dikategorikan sebagai kingmaker tapi sebagai gatekeeper. Ya kan, penjaga gawang nih, ya kan. Penjaga kepentingan presiden untuk menerima tamu, memberikan informasi, kan, memilah informasi gitu loh. Seperti apa. Nah, sementara Teddy ini minim wawasan dan minim pengalaman gitu loh. Sehingga kita bisa bayangkan ya kan, ketika dia memilah informasi, ya kan, jangan-jangan ya kan, informasi yang dipilah ini informasi yang penting justru buat presiden. Nah, gitu. Beda sekali dengan Sudi Silalahi yang lebih punya etika lah. Nah, itu tadi kembali kepada masalah ya kan, hubungan seperti apa sih antara Prabowo dengan Teddy? Nah, ini kan pertanyaan besar ya kan ya. Sekedar loyalitas kah? Kalau bicara loyalitas, Teddy juga masuk di tengah jalan ketika sudah jadi menteri ketimbang hambalang boy yang lain kan gitu ya. Dia memang betul-betul kader Prabowo dari partai. Teddy kan masuk di tengah jalan. Gitu. Nah itu dia, makanya sebuah pertanyaan besar. Banyaklah rumor yang mengatakan ini menyangkut perasaan segala macam. Ya kita juga tidak bisa mengatakan begitu saja ya. Cuman ya kan, kalau kelihatan sekali bahwa kita lihat pada saat Teddy ulang tahun ya kan, begitu pedulinya presiden ya kan, memberikan di tengah malam memberikan kue ulang tahun kan, ya sesuatu buat publik tanda besar. Hubungan seperti apakah yang dilakukan yang terjadi ya kan, antara Teddy dengan Prabowo kan gitu. Ini satu hal yang aneh. Ya kan? Kita tidak mengatakan bahwa terjadi hubungan perasaan enggak, tapi dalam konteks pemimpin negara banyak terjadi kok kasus-kasus seperti ini gitu loh. Pasti apakah sepak terjang Letkol Teddy ini juga sampai pada masalah reshuffle kabinet? Jelas lah, sudah pasti. Karena itu tadi kan saya bilang kan bahwa Teddy ini tidak sekedar mengatur, tapi juga sebagai pengendali dalam semua kegiatan yang membutuhkan keputusan presiden. Jadi sangat besar sekali kemungkinan Teddy juga memberikan masukan. Pak, menteri ini nih yang harusnya jadi diganti dengan menteri ini gitu. Dan itu cenderung lebih didengar Prabowo ketimbang ting-tingnya Prabowo yang mengatakan itu menurut Prabowo. Sehingga apa? Ketika ada reshuffle kabinet, ya Teddy pasti lebih tahu. Itulah mengapa banyak menteri yang sekarang merapat ke Seskap. Jelas ya kan, semua sekarang ada semacam sebuah kebanggaan ketika dia harus dipanggil Teddy kan gitu ya. Karena ada harapan besar ya kan. Ketika ada kedekatan dengan Teddy, peluang untuk mempertahankan jabatannya semakin besar gitu loh. Mas Sri, apakah kehadiran Teddy bisa diibaratkan seperti api dalam sekam? Ya jelas. Makanya saya bilang tadi kan, ini justru akan menciptakan dualisme kekuasaan. Teddy bisa menjadi bayang-bayang daripada kekuasaan presiden, gitu. Tapi apakah ini memang sengaja dibuat oleh presiden? Kita nggak tahu. Dalam rangka menyiapkan Teddy untuk 2029. Nah, ini bahaya di sini. Kalau kita bicara seperti fenomena seperti ini, seperti Stockholm Syndrome gitu, antara yang nyandra dan yang sandra jatuh cinta gitu, ada saling empati. Nah itu yang bingung, itu membuat bingung semua petugas keamanan yang akan menangani ini gitu. Nah kasus ini juga begitu. Apakah Prabowo tahu apa tidak gitu, bahwa Teddy ini semakin lama menjadi bayang-bayang kekuasaan. Ya. Tapi apakah ini memang yang dikehendaki oleh presiden?
dalam rangka menyiapkan Teddy untuk 2009. Menurut Pak Sri, Pak Prabowo happy dengan kehadiran Teddy? Jelas happy lah, jelas happy. Sampai-sampai ketika Prabowo pakai peci aja dia tanya sama Teddy, pantas kan? Coba ini. Ini kan satu kondisi yang sebetulnya nggak boleh terjadi gitu. Ya. Dan banyak hal yang sangat pribadi sekali ya kan, selalu melibatkan Teddy. Oke. Ini bisa melemahkan fungsi institusi negara yang lain ya? Jelas. Di lingkar. Makanya saya katakan, ketika gatekeeper terlalu dominan, ya kan, mengendalikan presiden, ya kan, itu biasanya akan berdampak kepada melemahnya institusi negara, gitu loh, dalam mengemban perannya. Karena semua diambil alih Teddy. Termasuk peran sekretaris militer presiden? Oh jelas. Sekarang saya berani jamin bahwa ketika Teddy berada di bawah organisasi sekretaris militer, ya, apakah Teddy pernah melaporkan tentang kegiatan kepada sekretaris militer? Belum tentu. Gitu loh. Kan harusnya kewajiban dia untuk melaporkan kegiatan-kegiatan karena dia di bawah sekretaris militer, siap milpres kan gitu. Tapi boleh kita uji apakah dia melaporkan entah sebulan sekali kah, 2 bulan sekali tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Teddy. Belum tentu. Itu dia. Oke, menurut Pak Asri yang tadi sudah disinggung, apakah memang benang merah dengan Solo semakin hari semakin kental? Jelas, ya kan? Itu jelas, ya kan? Kalau itu jelas, ya kita lihat. Dan Teddy pun termasuk pihak yang selalu mencoba untuk membentengi Gibran agar tidak menjadi sasaran tembak. Bahkan, ya kan, Teddy juga menggunakan buzzer-nya Gibran, yaitu Nusantara, ya kan, untuk meredam kritik-kritik publik, ya kan, suara-suara kritik, suara-suara kebenaran yang disampaikan oleh publik. Teddy sudah menggunakan buzzer? Oh jelas, itu jelas. Makanya saya bilang tadi, ketika gatekeeper sudah juga merambah kepada sektor ekonomi dan opini publik, ya kan, maka gatekeeper ini akan gunakan buzzer dan influencer untuk meredam, ya kan, suara-suara yang bertolak atau yang mengkritisi presiden. Berarti pola Solo yang dipakai menurut Pak Sri? Iya, jelas. Sama polanya. Ya. Dan kalau saya lihat bahwa inilah yang disebut, sekali lagi saya bilang, operasi garis dalam Solo. Dalam rangka memperkuat, ya kan, syahwat kekuasaannya untuk merebut 2009. Oke. Nah, loyalis Prabowo yang lain bagaimana dengan situasi ini? Apakah mereka juga tidak berdaya atau ada situasi apa, Pak Sri? Yang jelas, jelasnya bahwa memang akhirnya para loyalis Prabowo juga lebih banyak menahan diri sekarang ini. Misalnya ada Safri, ya, ada Dasko, ya kan, ada loyalis yang lain, ada yang muncul, ada yang tidak kan, Pak. Nah kalau Dasko boleh saya kategorikan sebagai kingmaker, ya kan. Tapi untuk hal yang sangat strategis sekali, gitu loh. Sehingga kita bisa lihat dampaknya hari ini, ya kan, DPR tidak melaksanakan check and balance terhadap kekuasaan eksekutif, itu dampaknya. Tapi Dasko tetap menjadi kepercayaan presiden dalam hal sangat strategis, gitu loh. Tapi kepada Pak Sapri dan lain-lain, ya kan, ya ini sebatas hubungan presiden dengan pembantunya, tidak lebih dari itu, gitu. Saya yakin Sapri juga tidak mampu untuk mempengaruhi presiden. Itu dia. Yang lebih banyak mempengaruhi dan lebih banyak mengendalikan adalah Teddy. Berarti hari ini banyak juga loyalis Prabowo yang tidak nyaman dengan situasi di istana. Iya, jelas lebih banyak menahan diri ketimbang harus kecewa nantinya, gitu loh. Ketika misalnya loyalis presiden ini tahu bahwa kondisi politik hari ini seperti apa, dia lebih baik menahan diri ketimbang melaporkan hal ini kepada presiden. Kan nanti benturannya kepada Teddy lagi. Paham ya maksudnya? Ya, seperti itu, gitu loh. Ya sekarang akhirnya apa? Bukan terjadi pembiaran ya. Akhirnya ada semacam kekecewaan, ya kan, yang terjadi di lingkungan loyalis presiden. Nah ini yang membuat presiden semakin rapuh di dalam kekuatan dia sebagai sosok presiden. Justru sekarang ini kekuatannya itu full power berada di tangan Gibran dan Jokowi. Oke. Dan situasi tadi itu makin hari menurut Pak Sri makin memperburuk citra presiden. Jelas. Tanpa disadari, entah disadari atau tidak, ya kan, apa yang terjadi oleh Teddy dengan pihak lain, dengan jajaran menterinya, dengan jajaran yang lain, ya partai politik yang lain, kan, termasuk akademisi pengamat kemarin, kan. Nah ini semakin memojokkan, gitu ya kan, citra presiden, karena semuanya kan terpulang pada presiden. Orang kan lihat presiden kok nggak mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap gatekeeper sendiri, semacam ada pembiaran, ya kan, yang membuat Prabowo semakin jauh, gitu ya, dari realita kehidupan politik yang ada sekarang ini. Ya seperti kemarin dengan para pengamat segala macam dikatakan bahwa inflasi pengamat, ya. Itu kan sebuah pernyataan yang sangat kekanak-kanakan dan sebuah pembenaran ya untuk membela sesuatu yang nggak benar, gitu loh.
Dia kan pada nggak bilang bahwa terjadi inflasi korupsi lah gitu. Oke. Citra yang negatif tadi itu justru menurut Pasri menjadi keuntungan bagi Gibran. Jelas bahwa Prabowo tidak dibiarkan menjadi kekuatan real pada 2029, ya kan? Prabowo hanya bertugas menjadi pemangku, ya kan, kerajaan yang hanya mengantarkan. Maka dari itu sekarang ini kita lihat Gibran itu tidak pernah diberi peran yang dapat berdampak kepada citranya Gibran. Jadi, diamankan terus, ya. Sehingga Gibran tidak jadi sasaran tembak. Itu. Justru Presiden Prabowo yang sekarang lebih banyak menjadi sasaran. Jelas, kenyataan kan begitu sekarang kan. Kalau kita bicara bahwa apa yang dilakukan Prabowo kemarin ada sebuah strategi gitu ya, ini kan tentunya kan tidak akan sampai kepada persoalan akhir sasaran tembak kepada Prabowo, ya kan, pasti akan dialihkan kepada Gibran. Tapi kenyataan kan enggak, dibiarkan dia pasang badan demi kepentingan sawat kekuasaannya Solo. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara harapan ke depan, ya tadi, ya kan, bahwa peta kekuatan seperti sekarang ini, ya artinya memberi kesempatan Gibran untuk meraih kekuasaan 2009. Oke. Dan bisa jadi akan didampingi oleh TNI yang disiapkan hari ini. Gitu. Baik. Jadi Pak Sri, di tengah isu makar yang kemarin sempat berkembang, siapa yang potensial justru melakukan makar terhadap Presiden Prabowo? Ya, internal mereka sendiri sebetulnya. Ya kan? Ini kan yang dibilang tadi kudeta merayap. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang, ya kan, kekuasaan itu, ya, apalagi kekuasaan Presiden ini, ya kan, tidak akan jatuh karena invasi dari luar, tapi jatuh karena dia retak dari dalam. Kenapa retak? Tadi adanya kudeta merangkak yang dilakukan oleh kelompok dia sendiri. Jadi memang ada kesan Prabowo biarlah dia mati demi tuannya yang merebut kekuasaan 2009. Ini kan ngeri kalau seperti ini, ya. Oke, tapi lagi-lagi Pak Sri, masa sih Pak Prabowo tidak menyadari itu? Saya nggak menyadari, gitu. Tapi kenyataannya bahwa Pak Presiden satu frekuensi dengan geng Solo, itu dia. Dan happy. Nyatanya hari ini, ketika dia tidak happy, dia akan berani dong melakukan perubahan-perubahan fundamental, ya kan, yang dikatakan sebagai legasi Jokowi, yang ternyata memang membuat Presiden ini programnya jalan di tempat, kan itu. Tapi kalau misalkan Presiden tidak melakukan apa-apa, ya kan, bahkan membiarkan tuntutan publik yang menyangkut legasi Jokowi, berarti dia happy dong. Ya. Yang penting Gibran tidak diutak-atik gitu. Situasi ini akan bertahan sampai berapa lama jika... Nah ini dia persoalan di sini, ya kan. Nah, apakah banyak orang mengatakan bahwa ini kemungkinan Presiden entah karena kesehatan, entah karena tekanan publik yang semakin kuat, bahwa dia tidak akan sampai 2029 gitu ya. Tapi persoalan sekarang ketika dia tidak sampai 2029, itu tetap aja juga Gibran. Secara konstitusi gimana? Kan gitu. Kecuali tuntutannya, ya kan, satu paket. Tapi apakah itu bisa secara konstitusi? Ya, itu dari aspek hukum, saya nggak berani mengatakan. Tapi yang jelas, ya kan, kalau misalnya tuntutan Gibran Prabowo jatuh tengah jalan, ini persoalannya, ya kan, Gibran juga yang naik. Jadi, itu ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Sri, wacana Gibran tadi? Jelas. Ini jelas, ya kan. Jadi kenapa sekarang ini Teddy itu seakan-akan dipersiapkan untuk menjadi bayang-bayang kekuasaan Presiden. Dan karena disiapkan untuk merebut kekuasaan wakil presiden lah, ya, sama aja, ya, pada 2009. Ini kan sekarang Teddy ini kan memainkan peran seakan-akan sebagai bayangan presiden. Mau nggak mau dia harus diakui loh, ya. Seperti itu, dia mampu membatasi menteri untuk jumpa presiden, mampu untuk mempengaruhi segala macam. Oke. Jadi Pak Sri terakhir nih, apa yang harus dilakukan rakyat dengan situasi ini? Ya, mungkin publik juga bukan berharap ya, mendesak ya, Presiden harus kembali kepada titahnya sebagai presiden gitu. Jangan muncul bayang-bayang kekuasaan di dalam lingkup presiden. Kan. Kalau ini tidak bisa juga dilakukan presiden, kan, maka ya kan akan muncul pikiran tadi melengsarkan presiden. Ya. Nah, kita lihat kan pemakzulan presiden melalui kegiatan people power itu juga loh sebetulnya dilindungi oleh undang-undang sebetulnya. Ya kan pemakzulan presiden tidak hanya melalui DPR dan perangkatnya gitu ya, tapi juga ketika presiden melalui melalui people power itu juga bagian daripada yang diatur oleh undang-undang. Itu aja kerja. Sebenarnya nggak ada hal-hal lain. Dan terus kemudian jangan dikatakan bahwa ketika ini sebuah pemikiran belum aksi dikatakan sebagai hal yang makar. Ini juga kesalahan besar gitu loh. Ini diskursus lah ya. Iya.
ya kan? Kalau hanya dalam pemikiran terus kemudian orang dianggap itu semua guru-guru, dosen-dosen di universitas ditangkap semua tuh, ya kan? Iya. Tapi sebagai mantan tentara, Pak Sri gimana situasi hari ini? Masih bisa ditolerir atau bagaimana? Ya sekarang tentara harus apa namanya mengemban loyalitas kepada kepentingan politik negara dong, ya kan? Tidak pada kepentingan politik penguasa. Itu aja paling penting, ya kan? Jangan terus semakin banyak turmoil di dalam tentara. Itu aja. Oke. Peran purnawirawan? Itu jelas tetap ya kan, purnawirawan apa namanya punya tanggung jawab ya kan, tanggung jawab moral melihat keadaan bangsa ini. Nah, itu kepada purnawirawan harus tetap bersatu ya kan, bersama rakyat. Ya, menghadapi setiap kerawanan-kerawanan yang dapat membuat negara ini rusak dari dalam. Kekuasaan ini, ya kan, pada praktiknya dia tidak atau jarang sekali bekerja secara telanjang. Ia selalu diserubungi oleh tirai-tirai pengaruh yang tidak kasat mata. Nah, di Indonesia pola ini bukan sekedar anomali, tapi bagian dari tradisi politik yang kental, yang masih kental dengan bayang-bayang feodalisme. Nah, di titik inilah sosok yang saya katakan sebagai kingmaker atau gatekeeper, ya kan, menemukan habitatnya. Dan ini biasanya terjadi juga di negara-negara yang situasi politiknya tidak stabil, institusi negara juga lemah, gitu ya. Mereka hadir, gitu ya. Nah, kehadiran mereka kadang-kala menjadi sangat dominan, ya, ketika ya kan presiden tidak melakukan pengawasan dan kontrol yang jelas. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa budaya politik Indonesia yang tidak sepenuhnya beranjak dari bayang-bayang feodalisme, dalam praktiknya relasi kekuasaan di sekitar presiden karena menyerupai pola monarki modern, yakni akses yang terbatas untuk mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presiden, komunikasi yang tersaring secara berlebihan, kemudian keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh lingkaran dalam yang tidak selalu terlihat oleh publik gitu loh. Nah, di ruang inilah sosok yang kerap disebut kingmaker atau gatekeeper, ya kan, menemukan relevansinya. Bahkan mereka melampaui, ya kan, apa namanya, kewenangan dari struktur resmi negara, gitu ya. Kewenangannya melampaui, gitu. Nah, disinilah kita lihat bagaimana komunikasi yang terjadi, yang menurut presiden sendiri pada awal-awal berkuasa mengatakan perlu ada perbaikan. Banyak hal-hal yang terjadi diakibatkan oleh komunikasi yang kurang pas lah yang dilakukan oleh orang dalam ini, yang disebut gatekeeper atau kingmaker ini kan. Dan kita sering juga melihat bahwa banyak pernyataan-pernyataan yang mewakili negara atau mewakili presiden seringkali seperti nir empati gitu, tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi oleh rakyat. Ini kan membuat presiden semakin tereliminasi nih, ya, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya. Nah, kondisi inilah yang sekarang sedang dialami oleh presiden dihadapkan dengan peran gatekeeper atau kingmaker yang ada di lingkaran istana gitu. Nah, ini beberapa waktu lalu kita lihat bahwa beredar sebuah peristiwa, ya kan, di mana Teddy berhadapan dengan Panglima Kopassus, gitu kan, yang disebabkan oleh keputusan Teddy untuk menunggu di ruang tunggu dalam rangka menghadap presiden. Tapi tiba-tiba presiden marah gitu loh ketika dia keluar. Ini kan berarti kan ada satu keputusan Teddy yang hanya didasarkan oleh intuisi Teddy, bukan perintah presiden gitu loh. Ini kan berbahaya nih dengan hal seperti ini, gitu loh. Itu salah satu contohnya. Saya pikir gambaran awalnya seperti itu. Oke. Ya. Ada peristiwa atau kejadian lain yang Pak Sri ketahui juga, atau informasi mengenai hal tersebut yang Pak Sri dapatkan juga? Ya, kalau saya melihat ya, ini satu fenomena yang sebetulnya perlu dikritisi gitu ya, oleh berbagai pihak ya, tentang beberapa peristiwa yang seharusnya tidak terjadi kan, di lingkungan presiden atau di lingkungan istana ya. Karena gini, ada beberapa informasi yang bisa saya terima bahwa bisa terjadi misalnya pergantian pejabat negara itu atas dasar suka atau tidak suka gatekeeper terhadap personil tersebut atau kingmaker terhadap personil tersebut. Kemudian juga terjadi juga ya kan adanya kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan informasi publik yang semata-mata didasarkan oleh perasaan gatekeeper aja nih atau kingmaker. Kita lihat kan bagaimana mereka merambah ke sektor strategis, terutama entitas bisnisnya pemerintah seperti BUMN, ya kan. Itu banyak sekali campur tangan daripada kingmaker
sehingga dalam penempatan pejabat di BUMN ya kan itu tidak menggunakan merit system kan gitu. Terus kemudian di dalam membangun opini publik seringkali mereka menggunakan buzzer gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah ya kan pengebirian suara-suara publik yang mengkritisi presiden. Nah ini satu kondisi yang tidak baik. Gitu. Ya, pasti publik kan perlu mendapat informasi yang lebih utuh ya begitu ya. Terkait informasi gesekan-gesekan tadi antara Seskap Teddy ini dengan sejumlah pihak yang menjadi pembantu presiden. Ini kan bisa menjadi persoalan juga dalam konteks hubungan tata kelola pemerintahan nih, Mas Rik. Ya, termasuk kabarnya juga ada gesekan dengan sejumlah petinggi TNI. Ya, jadi gini, kita lihat kan sebetulnya di dalam sistem presidensial seperti sekarang ini, idealnya kan presiden adalah sebagai pusat otoritas tunggal ya, dengan mekanisme check and balance yang jelas. Namun kehadiran kingmaker ya kan, akses terhadap presiden tidak pernah sepenuhnya terbuka. Selalu ada penjaga gerbang yang menyaring informasi, mengatur pertemuan, dan pada akhirnya ikut menentukan arah keputusan. Nah, ini dalam literatur intelijen politik, posisi kingmaker tidak sekedar pengatur nih, ya kan? Tetapi menjadi aktor pengendali arus keluar masuk kekuasaan. Nah, ini yang begitu dia menjadi pengendali, ya kan? Ini bisa merusak kredibilitas presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara. Ini akan menurunkan nih kredibilitas itu. Gitu. Nah ini terjadi sekarang seperti itu, gitu, bahwa gatekeeper atau kingmaker sudah tidak lagi sekedar mengatur arus keluar masuk informasi orang atau apapun juga, tapi juga sudah menjadi pengendali, sangat menentukan siapa yang boleh masuk, informasi apa yang bisa masuk. Sehingga apa? Dalam beberapa kasus kejadian, saya yakin bahwa presiden ketinggalan informasi. Kasus kerusuhan 7 Agustus yang lalu, ya kan? Ini juga satu kondisi di mana presiden, ya kan, terlambat mendapat informasi. Kemudian kita lihat kasus BGN. Ya. Ini juga saya yakin presiden tidak mendapat informasi yang rinci tentang apa yang terjadi di dalam implementasi BGN ini. MBG ya kan. MBG ini. Nah, ini satu kondisi sehingga presiden selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kondisi real di lapangan. Bahkan hari ini ya kan banyak sekali tuntutan-tuntutan publik kepada presiden ya kan, yang seakan-akan dianggap angin lalu gitu. Ini juga bisa jadi dengan presiden tidak mendapat informasi yang utuh ya tentang satu kondisi seperti misalnya reformasi polisi ya, pergantian Kapolri, kasus penyiraman air keras ya, terhadap pegiat HAM. Nah, semua ini nantinya menjadi akumulasi kan yang membuat ya kan kekuasaan ini retak dari dalam gitu loh. Jadi jangan salahkan. Jadi gini loh, kekuatan oposisi yang nyata ini belum tentu dapat menghancurkan kekuasaan sekarang, tapi juga keretakan dari dalam ini bisa meruntuhkan kekuasaan presiden. Oke, pasti mengatakan ada ring satu Presiden Prabowo yang begitu powerful dalam mengendalikan. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa seperti misalnya gini kan tadi saya katakan bahwa sebagian aktor di lingkar dalam tidak hanya mengelola akses politik, tapi juga memasuki wilayah ekonomi dan opini publik gitu ya. Nah kita lihat sekarang ekspansi pengaruh ke sektor ekonomi khususnya pada entitas strategi seperti BUMN menunjukkan adanya praktik state capital dalam skala mikro, ya kan, di mana keputusan bisnis dan penempatan jabatan di sektor bisnis tidak sepenuhnya didasarkan oleh meritokrasi, melainkan kedekatan dan loyalitas. Dan dalam kajian ekonomi politik fenomena ini kerap menjadi pintu masuk bagi terbentuknya oligarki baru seperti Kang bilang tadi. Ini cuma ganti pemain aja gitu ya. Nah, yang beroperasi di balik legitimasi kekuasaan formal. Gitu. Jadi keberadaan kingmaker dan gatekeeper ini juga menjadi pintu masuk lahirnya oligarki baru ketika dia merambah juga ke wilayah ekonomi gitu loh. Dan belum lagi dalam rangka pembentukan opini publik kan, kita lihat dah pengaruh kingmaker dalam pembentukan opini publik menjadi instrumen penting ya dalam demokrasi digital ya. Kan? Nah, ketika mereka menggunakan buzzer politik dan influencer, ya kan, untuk membentuk narasi dalam rangka mendelegitimasi kritik, menyerang kelompok sipil, membangun propaganda yang tidak berbasis fakta, kan, maka akan terjadi bukan lagi penguatan demokrasi, melainkan erosi rasional publik gitu loh. Ya, Mas Ri, terima kasih. Ya. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, pengamat intelijen terkait situasi yang ada di Istana Negara ya atau di Istana Presiden mengenai
keberadaan dan sepak terjang dari Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya dan pengaruhnya dalam konteks tata kelola pemerintahan dan hubungan Presiden Prabowo dengan para pembantu ataupun para loyalisnya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sri, hatur nuhun.